dekat-dekat. Kamu tahu nggak? Kita pada pakai masker loh. Kamu nggak pakai masker. Iya. Lupa, maafkan aku. Danger ya, danger. Bahaya banget. Masker danger. Harus ingat pakai masker, teman. Betul. Iya. Iya. Ya udah. Oke, yuk kita semua sama-sama kita ke sekolah minggu yuk. Ya, yuk kita mau puji Tuhan. Iya. Kita ajak teman-teman di rumah juga. Oh iya. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya. Yuk siapkan hati, kita mau beribadah. Kita sama-sama nyanyiin lagu. Kita di dalam bait Allah. Sikap doa ya teman-teman di rumah ya. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus datang membawa kami untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap beribadah di dalam rumah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, siapkan hati kami, bantu kami untuk bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Emang hari ini hari apa sih? Hari Minggu Johan, makanya kita di gereja. Iya, makanya hari ini harinya Tuhan. Iya, masa nggak tahu sih? Tukang lupa ya. Iya, gimana sih? Kita kan lagi di gereja nih sekarang, kita mau beribadah pada Tuhan. Iya, lupa. Kita nyanyi lagi aja ya. Oke. Tapi semua harus semangat. Nyanyi lagu hari ini Harinya Tuhan. Oke. Kita pakai gerakan di rumah. Yeay. Bangkit berdiri adik-adik semua. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekali lagi lebih semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ih, semangat banget semuanya. Bukan kita aja yang semangat, adik-adik di rumah juga semangat. Hebat. Kita mau belajar satu buah lagu. Pakai gerakan tapinya. Mantap. Apa tuh lagunya? Lagu kasih. Kasih. Tapi pakai bahasa Inggris. Kasih Inggrisnya apa? LOV. Ada gerakannya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Yo. Come on now, let's open up the room. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. About you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love for the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love.
Come now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Wah, seru Semangat. banget. Sampai ngos-ngosan nih, Capek Sel. aku. Tapi kita tetap sukacita karena Betul. Tuhan membebaskan kita dari Iya. Dari dosa. Semua gimana? puji Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji Tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. tambah cepat yuk. Puji tentang Rahmat-Mu ku puji, Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Hei, aku mau nanya nih sama kalian. Ya, Kalian percaya gak sih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu juga Allah. Percaya dong. Wah, hebat kalian. Kalau gitu, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Oke. Yuk kita semua berdiri. Kita dengan siap, dengan hormat mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Aku mau beri persembahan nih. Aduh, gimana sih keluarnya susah. Gak usah dikeluarin, gak usah dipamerin. Persembahan gak boleh kasih lihat orang. Iya. Ya, gimana sih? Sekarang persembahan kita udah bisa pakai barcode. Udah keren ya. Iya. Gimana sih caranya? Gimana caranya? Mau tahu caranya? Iya nih. Nih, nanti di layar monitor kan akan ada nih barcode. Tinggal scan aja. Begitu kita scan, kita jangan lupa ya tambahin angka 1 di belakangnya. Misalnya kita mau kasih 100.000, berarti berapa yang harus kita ketik? 10001. Pinter. Nah, begitu ya caranya ya. Jangan Oke, lupa oke. ada angka 1 di belakangnya. Oke. Terus satu lagi nih, kalau misalnya nggak bisa pakai scan barcode, Pakai uang cash. iya pakai uang cash, masukin ke dalam amplop. Nanti begitu ke gereja jangan lupa dibawa amplopnya. Ya, ngerti? Ya. Ngerti ya? Ngerti, Oke, ngerti. sekarang kita mau berikan yang terbaik nih buat Iya, Tuhan. oke. Siapin persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Yuk, kita Kita mau sambil nyanyi lagu nyanyi apa? lagu yuk. Beri syukur. Oke. Oke, kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, kita doa yuk. Kita kan sudah berpersembahan nih. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk gereja Tuhan. Berkati Papa Mama yang sudah memberikannya juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita mau melanjutkan doa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Mari bersama-sama. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nah, kita mau masuk firman Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih? Ih, asik. Mau dengar cerita ya langsung ya? Iya. Senang Kita sekali. semua harus duduk yang tenang. Betul, betul. Duduk tenang dulu Iya, teman-teman ya. nggak boleh Iya. gerak-gerak ya. Iya. Nggak boleh main handphone lagi ya. Nggak boleh. Boleh makan nggak ya? Nggak Enggak lah. boleh. Nggak boleh makan ya. Kita harus dengan sopan ya. Eh, Sungguh-sungguh dengar firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu apa jadinya? kita Kami ini nyanyi lagu apa ya? pecinta Alkitab. Alkitab. Oh, oke, yuk kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan. Wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab, kami ini
pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan. Wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kami akan mempelajari surat Roma yang terakhir. Tuhan tolong kami agar firman hari ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah hari ini seperti doa kita tadi ya, wah nggak terasa kita sudah menyelesaikan surat Roma. Wah ada 5 kali ya kita pertemuan, terus kita udah bahas. Yang pertama kita bahas apa ya? Roma 1-3. Ada yang inget? Ada yang inget nggak? Wah, lupa semua nih. Kita bahas tentang apa? Nah, lupa. Kita bahas tentang dosa, lalu ada pembenaran, lalu ada pengudusan. Minggu kemarin tentang kedaulatan Allah dalam keselamatan. Nah, ini yang terakhir ya, tentang pelayanan. Oke, nah pertama kali kita kan bahas nih ya, tentang dosa. Nah, waktu Tuhan melihat manusia itu berbuat dosa, dan seakhirnya ya, akibat dari dosa itu, kan semua kita jadi berdosa, gitu ya. Nah, ketika Tuhan lihat manusia sudah berdosa, apa ya yang kira-kira Allah tunjukkan kepada manusia? Nah, dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, kita bisa lihat, wah Tuhan ternyata berbelas kasihan ya kepada manusia. Kira-kira apa itu? Apa ya yang Tuhan lakukan setelah manusia itu jatuh dalam dosa? Ada yang ingat? Oke, ayo. Ada apa aja ya yang Tuhan lakukan untuk manusia berdosa? Di antara kita nih ada 44 orang, anak-anak. Oh, oke, Stephen nih angkat tangan. Mati di kayu salib. Oke, good. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mati di kayu salib. Wah, itu betul ya. Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada manusia berdosa dengan dia datang dan mati di kayu salib. Lalu apa lagi ya? Ada lagi nggak kira-kira yang Tuhan lakukan? Dari yang kalian udah pelajari nih, dari pasal 1 yang sampai minggu kemarin kita belajar pasal 11. Kira-kira apa ya yang Tuhan tunjukkan sama manusia berdosa? Apa ya selain Tuhan Yesus datang mati di kayu salib, apalagi? Ada lagi kira-kira yang ingat? Nih, mungkin kalian nggak tahu ya apa itu belas kasihannya. Ada di sini yang tahu belas kasihan itu apa? Ada yang tahu apa itu belas kasihan? Kasih contoh aja deh, kasih contoh. Pada diam-diam semua nih. Oke, nah Yunis. Oke, coba Yunis. Membantu orang yang kesulitan. Oh iya, oke itu betul ya. Waktu Yunis nih, misalnya contoh jalan-jalan, terus lihat ada orang yang kasihan sekali ya, dia bajunya udah kumal gitu ya, sobek-sobek, terus
kayaknya dia kok nggak makan-makan udah berapa hari. Terus Yunis merasa kasihan, lalu dia melakukan sesuatu. Nah, itu namanya belas kasihan. Jadi nggak sampai cuman bilang kasihan ya, tapi langsung melakukan sesuatu. Nah, begitu juga waktu Tuhan lihat manusia sudah berdosa, muncullah belas kasihan. Nah, belas kasihan itu ditunjukkan lewat apa? Nah, tadi yang Steve bilang ya, Tuhan Yesus dari surga dia turun ke dalam dunia, lalu dia mati di kayu salib. Nah, itu tanda Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Apalagi ya kira-kira? Apakah cuma sampai di Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ada lagi nggak ya? Ada lagi? Oke, Stephen. Wah, Stephen lagi. Wah, Tuhan Stephen. Yesus membantu Israel bebas dari bangsa Mesir. Oke, Tuhan Yesus membantu bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Iya, dia ingat ya cerita yang lalu itu ya. Nah, kalau sama kita apa lagi ya? Nah, ada lagi? Lupa ya? Oke. Nggak apa-apa kalau gitu. Karena sudah lupa, nah, jadi Lause kasih ingat kita lagi nih ya. Jadi, nah tadi ini yang Steve bilang ya. Stephen bilang Allah mengutus Yesus Kristus. Nah yang kedua, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, lalu Allah juga membenarkan kita melalui iman. Jadi Yesus, ya, ini yang dibahas sama Lose Eli ya. Yesus yang adalah benar itu, ya. Karena Yesus ini maka kita dibenarkan, ya. Jadi Allah membenarkan kita. Dulunya kita orang yang salah di hadapan Tuhan, orang yang berdosa, sekarang kita dibenarkan, ya, melalui iman. Lalu yang ketiga, apalagi yang Allah tunjukkan? Allah menguduskan kita, ya. Ingat ini Lose Irwan nih yang cerita ya tentang pengudusan. Jadi tiap-tiap hari Tuhan menguduskan kita dari sifat kita yang jelek-jelek itu, sedikit demi sedikit kita dirubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini yang Tuhan lakukan loh kepada kita. Jadi kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri, nggak bisa. Tuhan yang lakukan. Apalagi ya kira-kira yang Tuhan sudah buat untuk kita manusia berdosa. Nah, yang keempat, Allah memberikan kita Roh Kudus loh di dalam hati kita. Roh Kudus ini diam di dalam hati kita, lalu Roh Kudus menuntun kita, menghibur kita, mengingatkan kita. Wah, banyak yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Allah, ini minggu kemarin Lose Christine cerita. Allah memilih kita oleh karena anugerahnya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita ini berjasa gitu ya sama Tuhan, maka Tuhan memilih kita. Enggak. Tuhan memilih kita karena memang Dia beranugerah kepada kita. Karena memang Dia mengasihi kita. Nah, yang terakhir nih, yang keenam. Allah mengubah kita untuk melayani Dia. Ya, luar biasa ya. Ada 6 hal yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita belas kasihannya. Kita dulu orang yang berdosa, yang harusnya mati, dihukum mati ya di dalam kekekalan gitu ya. Kita harusnya dimurkai sama Tuhan, tapi sekarang Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Enggak cuma Dia bilang, kasihan ya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Enggak cuma bilang begitu, tapi dia menunjukkan action, ya. Dia menunjukkan
kasihnya dengan nyata kepada kita loh. Bukan cuma ngomong. Nah, yang tadi yang Tuhan sudah lakukan. Nah, sekarang Lause mau nanya nih, Kelin. Kalau Kelin tahu nih, Tuhan sudah lakukan itu buat Kelin, sekarang Kelin mau buat apa nih sama Tuhan? Kira-kira kalau Kelin sudah dirasa disayang sama Tuhan, apa yang Kelin lakukan buat Tuhan? Kelin belum unmute. Halo Kelin, Kelin dengar suara Lause nggak? Oke, mungkin ada masalah device ya, Kelin. Oke, Lause coba tanya sama Jacob deh. Jacob dengar nggak tadi? Lause tanya apa? Kalau misalnya Jacob tahu Tuhan itu sayang banget sama Jacob. Sekarang Jacob mau lakukan apa? Melakukan sesuatu apa untuk Tuhan? Jacob juga mau kasih tahu Jacob juga sayang Tuhan. Jadi Jacob kayak kasih persembahan gitu. Oke, kasih persembahan. Wah, good ya. Mau kasih tahu sama Tuhan kalau Jacob juga sayang sama Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Teman-teman yang lain, apalagi nih yang kalian mau tunjukkan kepada Tuhan kalau kalian sayang? Gimana caranya? Melakukan kehendak Allah. Oh, melakukan kehendak Allah. Memberitakan Injil. Oh, memberitakan Injil. Kemarin agama ulangan dari ayat mana gitu, tapi itu katanya Tuhan marah sama bangsa Israel bukan gara-gara mereka gak rajin beribadah, bukan ini, tapi mereka gak adil. Mereka gak adil, jadi Tuhan gak mau menerima persembahan. Jadi melakukan belas kasihan lebih tepat daripada persembahan. Oke, jadi buat Tuhan lebih baik kita ini hidupnya sesuai kehendak Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan daripada cuma kasih persembahan begitu saja, terus hidupnya nggak berubah. Nah, itu juga Tuhan nggak suka ya. Oh iya, betul tuh ya. Bisa sama Tuhan Nabi buat kasih adil, soalnya yang rich cuma ini apa tuh ambil uang dari yang ini dibully. Oke, iya itu betul ya. Nah sekarang kita mau belajar nih ya. Tuhan udah tunjukkan kasihnya begitu besar sama kita. Nah sekarang kita harus lakukan apa gitu ya? Karena kan begini, kita ini gitu ya sudah dikasihi sama Tuhan, kita nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Wah kita nggak tahu diri sekali ya, gitu ya, nggak tahu berterima kasih ya. Kita ini ya orang yang mau terus mendukakan hati Tuhan. Nah Tuhan juga sedih ya. Jadi Paulus ajakin kita nih ya, mulai dari pasal 12 sampai pasal yang terakhir, Paulus ngajakin, yuk layani Tuhan ya. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka sekarang yuk layani Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah, Lause, layani Tuhan. Kan saya masih kecil, Lause. Oh, melayani Tuhan itu enggak seperti yang kalian lihat sekarang ya, kayak Lause melayani di sekolah minggu, di gereja. Enggak juga seperti itu ya. Melayani Tuhan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, di sini Paulus menuliskan bagaimana sih cara kita melayani Tuhan. Nah, kita baca dari Roma 12 ayat 1. Minta satu orang baca, langsung unmute terus baca. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, thank you ya. Jadi Paulus bilang, sekarang dibilang karena kita sudah ditunjukkan belas kasihan gitu ya oleh Tuhan. Karena itu sekarang ini
aku minta kita semua ini persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Wah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ini maksudnya gimana ya? Nah, dulu kan ya orang Israel selalu mempersembahkan korban ya, baik itu pagi, petang, mempersembahkan korban buat Tuhan. Tiap hari nih ya, kamu bisa bayangin berapa binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi sekarang kita nggak perlu lakukan ini lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dosa kita yang sekarang, dosa kita yang dulu, bahkan dosa kita yang akan datang, Tuhan itu sudah bayar sekali di kayu salib. Lunas gitu ya. Nah, sekarang maksud Tuhan apa sih mempersembahkan korban, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, maksudnya apa? Nah, kenapa Tuhan mau minta kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, gitu ya? Nah, pertanyaannya mengapa ini? Kita udah dapat jawabannya ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, sekarang apa maksudnya kita mempersembahkan tubuh? Nah, ada yang tahu apa sih maksudnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup? Ada yang tahu nggak di sini? Apa maksudnya ya? Tuhan. Oh, melayani Tuhan. Menyembah dan memuji Allah. Menyembah dan memuji Allah, betul. Melayani Tuhan, menyembah, memuliakan Allah, betul itu. Nah, jadi Paulus bilang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu artinya apa? Artinya semua hidup kita ini, semua hidup kita, mulai dari pikiran kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, ketika kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, maka itu jadi persembahan yang jadi ibadah yang sejati, Tuhan bilang. Ya, wah ibadah. Jadi waktu kita lalu saya tanya nih, jadi waktu kita main sama adik kita, main sama teman, itu juga ibadah kita ya? Lalu saya tanya. Benar nggak ya? Waktu kita main sama teman, main sama adik kita, itu juga ibadah kita. Benar nggak? Kata Steve, ya. Iya, apapun yang kita lakukan, seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Wah, berarti waktu kita main sama teman, Roblox gitu ya, main game, kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ngomong sembarangan. Ya benar. Ya, waktu kita waktu kita belajar, kita melakukan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya. Jadi Paulus bilang, semua hidup kita, bukan cuma tubuh kita nih yang kita kasih. Ya Tuhan, aku mau kerja untuk Tuhan. Enggak, semua pikiran kita, perasaan kita, semuanya kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang udah ngerti ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi semuanya ya kita lakukan untuk Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang Paulus perintahkan kita untuk melakukan apa ya? Nah, sekarang coba kalian lihat ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Boleh minta satu orang membaca? Ini ada di slide. Oke, Satya Eka, boleh baca? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke. Nah, Paulus tadi bilang, persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, supaya kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu sama Tuhan, ya, melakukan semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan, maka ini yang harus kamu lakukan. Ada dua hal. Yang pertama, kamu jangan jadi serupa dengan dunia. Yang kedua, kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Sekarang Lause tanya dulu, gimana sih, gitu ya? Gimana sih kita ini jadi serupa dengan dunia ini? Contohnya, ada yang boleh kasih contoh nggak? Main game terus. Oh, main game terus, itu jadi serupa dengan dunia. Emang Tuhan nggak boleh main game? Anak Tuhan boleh nggak main game? Boleh, tapi dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Oh, gitu. Kenapa kalau terlalu banyak ya? Aku juga bisa Karena kalau kebanyakan nanti kita lupa dengan Tuhan. Oh, kalau kebanyakan kita lupa dengan Tuhan, ya bisa jadi. Kalau kebanyakan matanya bisa sakit. Tadi itu yang ayat itu tadi itu buat bahan PAS. Oh, bahan PAS. Ya bagus lah ya, nanti Lause udah jelasin ya. Nah, jadi jangan serupa dengan dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh main game, boleh. Tapi boleh nggak ya kita sama dengan yang lain-lain kalau main game, wah ngomongnya kasar gitu ya. Kalau main game, iya, kalau main game udah nggak tahu waktu, itu kita nggak boleh. Ya, terus apalagi kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Apalagi contohnya ya? Melupakan Tuhan. Iya, melupakan Tuhan. Contohnya apa ya? Ayo. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Contohnya apa ya? Tadi, kita nggak boleh berkata-kata yang kotor, gitu ya. Bertindak yang kasar. Wah, kita kalau ini ya suka kasar sama orang. Apalagi ya? Ada lagi nggak? Ingat sekolah minggu. Oh, ingat sekolah minggu. Jangan sama kayak orang lain gitu ya. Nggak suka ibadah. Banyak ya sebenarnya selain berkata-kata yang tidak sopan. Kita juga diminta untuk jangan bergaul seperti orang lain gitu. Yang kalau bergaulnya carinya teman-teman yang nggak baik. Wah, kalau teman-teman yang nggak baik kan bisa membuat kita juga nggak baik. Tapi carilah, bergaulah dengan orang yang sama-sama mau untuk melakukan yang baik. Lalu apa lagi? Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini suka memberontak pada orang tua, nggak taat kepada orang tua, kita nggak boleh seperti itu, gitu ya. Jadi banyak contohnya ya, nggak boleh sama dengan dunia ini. Khususnya nih, banyak ya akhir-akhir ini, gitu ya. Kalau ke mall gitu ya pakai baju yang pendek, nah itu untuk khusus perempuan. Kita nggak boleh sama. Kenapa ya kita nggak boleh sama? Karena tubuh kita adalah bait Allah, ya, tempat kediamannya Tuhan. Nah, lalu kita harus memperlakukan tubuh kita ini dengan baik, gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah, lalu bagaimana ya yang kedua nih, kan? Tadi Paulus bilang, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Wah, tadi kan kita udah tahu ya contoh-contohnya, masih banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Nah, sekarang Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana ya memperbaharui budi itu artinya pikiran kita. Memperbaharui pikiran kita ini gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak caranya? Memperbaharui pikiran kita. Membaca Alkitab. Good. Membaca Alkitab, ya. Mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kita membaca, mempelajari firman Tuhan. Wah, kalian termasuk datang sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Itu caranya untuk kita memperbaharui pikiran kita. Yang salah kita jadi tahu, gitu ya. Oh iya ya, yang baik, yang menurut firman Tuhan tuh yang mana? Lalu apa lagi? Ada yang tahu?
Gak ada yang tahu, cuman baca firman Tuhan aja. Berdoa. Good. Ya, berdoa memohon Tuhan kasih saya pengertian. Nggak cuman membaca firman Tuhan, tapi Tuhan tolong saya supaya saya punya pengertian yang baik. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ada 4 sebenarnya ya. Yang ketiga, itu kita berteman baik dengan teman-teman yang juga sesama orang percaya. Ya, jadi kadang teman-teman kita juga waktu kita melakukan yang salah, teman-teman kita mulai kasih kita pengertian. Ini sebenarnya salah loh. Begini yang baik. Nah, jadi dengan cara kita punya teman yang baik, itu juga menolong kita punya pemikiran yang baik. Nah, yang terakhir adalah menghafal ayat hafalan, gitu ya. Nah, setiap minggu kalian punya ayat hafalan. Dengan kamu menghafal ayat hafalan, kamu bisa banyak hal yang kamu tahu tentang firman Tuhan, gitu ya. Maka waktu kalian melakukan sesuatu, kalian langsung ingat firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan bilang apa, gitu ya. Nah, itu caranya kita memperbaharui pikiran. Jadi ada 2 hal, ya. Sekali lagi Lause ingatkan kita bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita, melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita berarti harus melakukan firman Tuhan ya, bukan melakukan apa yang dunia ini ajarkan. Yang kedua, kita harus memperbaharui pikiran kita. Gitu ya. Itu pesan firman Tuhan hari ini untuk kita ya. Nah, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka yuk layani Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Berarti mulai dari sekarang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Ya. Nah, hari ini ayat hafalan kita dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk sekali lagi kita baca ayat hafalannya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, Lause boleh minta hari ini, hari ini Lause boleh minta Stephen untuk dalam doa ya, bersyukur Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, terus doakan supaya kita boleh melayani Tuhan ya. Oke, silakan Stephen. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai melayani-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong bantu kami supaya kami rajin berdoa dan rajin menyembah dan memuji-Mu, Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami tetap sehat dan supaya kami dapat tetap memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, ada pengumuman dari Lause Anita kah? Lause Anita? Lause Anita on off nih, dia punya. Oke, kalau gitu dari Lause Irwan ada pengumuman kah? Ya, minggu depan kita ada ini ya, jadi mungkin ada gambarnya khusus itu gambar Imlek ya. Nanti disiapin oleh ya ada itu nggak usah cencu ya. Jadi ada suasana Imlek begitu ya. Mungkin acaranya mungkin cencu bisa share sedikit kali ya. Ada bikin apa gitu? Nggak ada khusus sih. Ya kalau bisa kita bikin lampion ya. Tapi nggak ada khusus sih karena Imlek juga sudah lewat, cuma latar belakangnya aja sih. Latar belakang ya, background ya. Iya. Ya, mungkin kalau bisa pakai baju merah kali lah Sencu ya. Sip, boleh. Kita semua pakai baju merah ya. Iya, Ya. kita pakai baju merah ya semuanya.
Oke. Merah tua. Ya, merah cabai, merah Merah bendera cabai boleh ya. pakai Harus iya baju pakai. merah. Iya pakai yang ada merah-merahnya deh, pokoknya boleh. Ya. Pokoknya ada merah-merahnya. Baju Kita saya belum sempat ada itu perjamuan kasih nih, Lose. Oh, tadi kita sambil ngobrol sambil makan. Iya, tadi di room kayaknya Lose Irwan nggak kasih tahu anak-anak untuk perjamuan kasih ya. Udah nanti waktu Lafsa Anita join udah makan Udah sih. selesai makan. Ah, kalau Iya. gitu nanti Makan ya. Lafsa Lose Anita Anita telat. makan sendiri. Lafsa tahu nggak ya, itu apa namanya Inge Yosef siapa ya? Inge Yosef. Jeremy. Ya. Oh Jeremy. Jeremy. Ya. Tadi saya mau linem nggak tahu salah, takut salah. Kalau is not cookie itu benar ya, Haniel ya. Haniel. Ya, udah. Oke, sudah itu aja. Nanti Lose Anita kirimin video tentang Imlek di dalam pandangan orang Kristen deh. Kan biasa orang Kristen Iya boleh. Nanti saya share ada videonya dari gereja punya juga kayaknya. Tapi itu yang tahun lalu. Bagus sekali sih penjelasannya ya. Nanti adik-adik bisa lihat. Kita merayakan Imlek, ikut merayakan. Ya. Ada teman-teman baru nggak hari ini? Hah? Ada nggak muka-muka baru? Tidak ada ya? Masih teman lama semua ya? Ada pengumuman lagi tambahan? Udah beberapa, udah lift dari 45 jadi 39. Oh, itu jadi dari breakout room keluar langsung keluar dari grup ya. Oke. Ada pemberitahuan lagi, Lause Irwan, Lause Tentu, Lause Christine, ada tambahan nggak? Lause yang dari TIK ada pemberitahuan? Untuk pemisahan kali ya, Lause, 2 minggu lagi. Oh iya. Oh iya. Nah, kalau gitu nanti minggu depan aja baru diumumin kali ya. Minggu depan kan belum kan, masih ada kumpul sekali lagi ya. Nanti minggu depan aja baru kita umumin ya. Siap. Oke. Oke, kita tutup ya. Mari kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk setiap doa dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami terus Tuhan untuk bertumbuh di dalam pemahaman dan pengenalan kami akan Tuhan. Tolong kami sepanjang 1 minggu ini untuk bisa melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini, angka peningkatan untuk COVID makin meningkat. Tuhan, tolonglah supaya pemerintah kami boleh dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan mengambil langkah yang tepat. Buat kami semua masyarakat Indonesia, supaya kami tetap terus taat, melakukan protokol kesehatan, menjaga diri kami, dan kami rindu Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Ini juga boleh mendukung langkah pemerintah untuk membawa Indonesia makin hari makin lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa, memohon kiranya Tuhan juga tolong untuk keluarga kami, supaya keluarga kami pun tetap sehat, kami boleh tetap menikmati kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati semua kami yang sudah hadir, begitu juga dengan lause-lause kami yang hari ini juga hadir. Tolonglah kami untuk boleh dapat memuliakan nama-Mu di sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.